Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur akan kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberikan kepada kita karunia kehidupan di hari yang baru ini, sehingga kita boleh kembali bersama-sama untuk membangun ibadah doa keluarga. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita masing-masing dengan mengambil saat teduh sejenak. Marilah kita awali ibadah doa keluarga ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 193, baitnya yang ketiga dan kelima. Bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih setia, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk tubuh jiwa segar serta kekuatan yang baru, sehingga kami boleh bersama-sama membangun ibadah doa keluarga pada hari ini. Berkatilah Bapa ibadah ini, kiranya Roh-Mu yang kudus memberkatinya supaya boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Jika sebentar kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu yang kudus, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat supaya kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Juga Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan kami sambut firman-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, bahkan dari tempat Bapak Ibu dan Saudara masing-masing, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah ia boleh menjadi alat dan saluran berkat-Mu, dan nama-Mu saja boleh dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dari Mazmur 37 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah keluargaku, saluran berkat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu kali kita pernah dikejutkan oleh sebuah berita adanya sebuah keluarga yang sudah hidup mapan, hidup berkecukupan, segala sesuatunya sudah tersedia, apapun yang diinginkan sudah bisa dipenuhi, dan rasanya buat kita yang melihatnya keluarga ini adalah sebagai sebuah keluarga idaman. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengejutkannya adalah tiba-tiba dalam perjalanan hidup mereka, maka keluarga ini berantakan. Suami dan istrinya berpisah, dan akibatnya anak-anak harus kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya karena mereka harus diasuh oleh salah satu orang tuanya, walaupun memang bisa saja mereka juga bisa bertemu dengan ayah atau ibunya. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa ketika keluarga ini awalnya bahagia, hidup berkecukupan, tetapi ternyata di perjalanan hidup mereka harus berpisah karena satu dan lain hal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin bertanya, apalagi sih yang harus dicari? Apalagi yang mau dibutuhkan sehingga keluarga yang begitu berkecukupan, keluarga yang serba ada, bahkan kemudian terlihat bahagia, ternyata tidak bisa dipertahankan. Dan tentu saja kita tahu akibatnya adalah yang dialami oleh anak-anak mereka. Dalam kehidupan keluarga mereka sudah memiliki segala sesuatu, sementara banyak keluarga-keluarga yang masih terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menciptakan kebahagiaan di tengah keluarganya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kali juga kita pernah merasa, atau mungkin ingat, pernahkah kita merasa bahwa kita tidak begitu suka dengan keluarga kita? Banyak alasan yang menyebabkannya. Bukankah bahkan kita pernah begitu marah dengan kondisi dan keadaan yang terjadi di dalam keluarga kita sehingga sampai kita katakan lebih baik saya keluar dari rumah saya. Saya tidak suka, kita begitu marah. Dan bahkan kemudian kita dalam kondisi marah tersebut kita membandingkan dengan keluarga lain yang rasanya lebih bahagia, dan kita mungkin menginginkan atau mengharapkan, kalau saya ada di tengah-tengah keluarga itu, maka betapa bahagianya ya dibandingkan dengan keluarga saya di sini. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang bisa menentukan kita lahir dari keluarga apa, tinggal dari keluarga apa, dan memilih keluarga siapa? Karena kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga dan kita bertumbuh di tengah-tengah keluarga, dan kita tidak berdaya ketika kita dilahirkan dan ada di tengah-tengah keluarga. Nah, sekarang tinggal bagaimana yang terpenting dari kita adalah ketika kita sudah ada di tengah keluarga, tetapi kita
bisa menerima kondisi dan keadaan keluarga apa adanya, bahkan kemudian turut mengembangkan bersama dengan anggota keluarga yang lain. Bahkan di tengah kondisi dan situasi yang seperti sekarang ini, ketika ada orang-orang yang biasa bekerja di luar rumah, maka ketika tidak bisa bekerja di luar rumah, merasa begitu menjadi sebuah masalah yang besar. Tapi untuk orang-orang yang biasa sudah bekerja di rumah, maka dia bisa dengan enjoy-nya saja menikmati kehidupan dan suasana, dan dia masih terus bisa bekerja di rumah. Berarti Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya masalahnya adalah bagaimana cara pandang kita melihat kehidupan keluarga kita masing-masing di dalam menjalani kehidupan ini dengan apa yang kita inginkan. Barangkali ketika masalah itu semakin menjadi besar, maka mungkin karena tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Atau pernahkah terfikir bahwa mungkin keluarga kita menjadi penghalang bagi kita untuk menyalurkan berkat dan karya kita. Ketika kita punya ide ingin melakukan segala sesuatu, tetapi anggota mengatakan, melarang, jangan, tidak boleh, dan sebagainya membuat kita menjadi pesimis, dan kita akhirnya menjadi marah dan kesal, lalu menyalahkan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang kita baca saat ini mengingatkan kepada kita betapa ternyata orang benar adalah pengasih dan pemurah. Itu berarti orang benar mau memberi dan mau menerima dan menghargai apa yang menjadi kehendak orang lain. Bahkan kemudian pemazmur melanjutkan bahwa orang yang diberkatinya adalah orang yang mewarisi negeri. Itu berarti orang yang mewarisi negeri berarti orang yang akan mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Akan terpenuhinya segala kebutuhan, apa yang dia inginkan. Bahkan kemudian pemazmur pun juga mengatakan bahwa langkah hidupnya telah Tuhan senantiasa tetapkan agar berkenan kepadanya. Ketika ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Kalaupun salah, masih bisa bangkit dan mencoba lagi. Itu kan berarti menunjukkan, pemazmur menunjukkan kepada umat atau juga kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga. Tuhan tidak membiarkan kita tidak berdaya. Tuhan menopang. Dan pemazmur sungguh merasakan betul pemeliharaan Tuhan ketika dia katakan dulu muda dan sekarang telah menjadi tua. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Buat kita yang sudah mengalami usia tua. Maka ketika kita mengenang masa-masa muda, masa kecil, masa muda, masa dewasa, maka masa-masa itulah kita bisa menghayati bahwa sesungguhnya Tuhan terus memelihara dan tidak pernah membiarkan kita. Untuk saudara-saudara yang masih berusia muda, maka ketika kita mengenang masa kecil, masa remaja, adalah masa-masa yang mungkin juga sangat menyenangkan, dan ketika kita sekarang ini berada di usia muda atau usia dewasa, maka kita yakini bahwa ketika kita sampai pada saat ini, sebenarnya Tuhan sendiri yang berkenan. Tuhan sendiri sudah memelihara dan memberikan begitu banyak berkat, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan dengan karya-karya yang kita bisa lakukan. Bayangkan, barangkali ketika dulu kita memikirkan bahwa kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, melakukan pekerjaan, tetapi sekarang kita tidak menyangka bahwa kita menjadi orang yang sukses, kita bisa diberikan kemampuan yang lebih, dan ketika kita berpikir bahwa iya ya, saya tidak menyangka bahwa saya bisa melakukan semua ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita pemazmur ini sungguh membukakan mata hati kita bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan terjadi dalam perjalanan hidup kita bersama keluarga di mana kita berada. Kita ingat masa kecil yang menyenangkan, masa remaja yang menyenangkan, masa muda yang mungkin menyulitkan, tetapi ternyata ketika dikenang kembali,
menjadi sesuatu yang indah. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi masa lalu ternyata ketika dikenang kembali menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan mungkin membuat kita ingin kembali lagi bernostalgia. Padahal masa dulu adalah masa yang sangat sulit, tetapi kenapa kita masih menginginkan untuk bisa merasakan seperti yang dulu lagi? Oleh karena itu, ketika kita ada dalam keadaan dan kondisi sekarang, maka tidak menjadi alasan untuk kita bisa menyalurkan berkat Tuhan. Bahwa begitu banyak pengalaman bersama keluarga kita yang kita jalani bersama, ternyata semua itu terjadi karena penyertaan Tuhan. Ketika masa-masa sulit dengan keluarga yang kita hadapi, ternyata kita mampu melewatinya. Bahkan tidak sedikit kita bisa berbagi dan memberi dari keluarga kita, karena tidak seorang pun yang menolak untuk apa yang kita lakukan dan kita bagikan kepada orang lain. Sekarang tinggal kita mau atau tidak meneruskan berkat Tuhan itu kepada seluruh anggota keluarga dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Situasi memang sangat sulit, tetapi biarlah kita bersama dengan anggota keluarga menjadi saluran berkat Allah. Dan kita senantiasa mengucap syukur karena ternyata Tuhan masih memberkati kita dan memampukan kita melakukan karyanya. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Ibu dan Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa semaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karena Tuhan yang sudah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Tuhan kami, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah keluarga dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa kami di surga, saat ini juga kami boleh berdoa untuk rencana ibadah hari Minggu besok. Baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja yang akan diselenggarakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau urapi membawa firman yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami dan disampaikan dengan baik oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Berkati juga para pekerja, baik yang akan bertugas di dalam ibadah ini Tuhan. Apakah mereka pembawa musik, song leader, serta yang menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Juga melalui streaming. Engkau berkati ya Tuhan, kiranya ibadah ini membawa berkat, menguatkan iman kami, dan membawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami. Di dalam kesempatan ini pula ya Bapa, kami boleh berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Yang pertama kami boleh berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, saudara-saudara kami yang duduk di lembaga tinggi negara, yang Kau beri tugas untuk memimpin bangsa ini dari pusat hingga di pelosok daerah. Engkau berkati ya Tuhan pemerintahan bangsa negara ini sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara ini ya Bapa. Berkati pimpinan kami di dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang tepat untuk menyelamatkan bangsa negara ini ya Tuhan, terutama di dalam masa pandemi ini. Engkau berkati juga ya Tuhan, sehingga pemerintahan kami dapat menyelamatkan rakyat Indonesia
baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Engkau berkati ya Bapa pimpinan kami ini. Kami juga berdoa untuk para pimpinan gereja kami ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati sehingga pimpinan gereja pun dapat bersatu padu di dalam menguatkan iman jemaat, di dalam memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga jemaat juga beroleh kasih karunia Tuhan, beroleh kekuatan di dalam menghadapi pandemi ini ya Bapa. Di dalam kesempatan ini pula kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang saat ini positif terkena COVID. Engkau juga, apakah mereka yang saat ini sedang sakit dirawat di rumah sakit, atau menjalani isolasi mandiri, atau mungkin dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, sehingga saudara-saudara kami ini juga diberkati, disembuhkan dari sakitnya, dan juga dapat dikuatkan, serta dapat kembali pulih seperti sedia kala. Engkau berkati ya Tuhan, dari penanganan COVID ini, dan juga vaksin yang sedang diadakan. Dan Engkau berkati para peneliti, para pekerja yang saat ini sedang berjuang menciptakan vaksin, sehingga vaksin ini dapat dinyatakan dan dapat segera digunakan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan berkuasa atas segala penyakit, dan kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami usir segala kuasa roh jahat, kuasa sakit penyakit, dan juga kuasa virus corona. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segenap doa-doa kami ini. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mendengarkan seruan dan doa-doa kami. Kiranya doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita terima boleh memberikan kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, dan juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kita, serta Roh Kudus memampukan kita semua beserta keluarga untuk dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah lingkungan kita dimanapun kita berada. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari PKJ 288, baitnya yang pertama dan kedua. Saja
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Saya yakin dan percaya tidak ada yang menjadi penghalang untuk kita menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi alat dan saluran berkat-Nya dimanapun kita berada. Bahkan kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup ini. Dan kesempatan inilah yang kita mau lakukan dengan sepenuh hati, sesungguh hati, dengan yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan, jika ini untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan memampukan kita semua. Oleh karena itu, terus lanjutkan kehidupan kita dengan berkat yang daripada Tuhan, kasih Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua. Tuhan berkati kita. Amin. Mari